Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Armanda. Saya dari ruang R001, Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang cabang-cabang ilmu filsafat, yaitu ada metafisika, ontologi, epistemologi, aksiologi dan ontologi. Yang pertama saya akan jabarkan adalah metafisika. Metafisika adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan proses analitis atau hakikat fundamental mengenai keberadaan dan realitas yang menyertainya. Kajian-kajian mengenai metafisika ini pada umumnya berfokus pada pertanyaan mendasar mengenai keberadaan dan sifat-sifat yang meliputi realitas yang dikaji. Kata metafisika dicatat dari set karya Aristoteles yang terdiri dari 14 kelompok karya tentang problem-problem filosofis. Andronicus dari Rhodesia menyusun kembali karya-karya filsafat Aristoteles dengan 8 buku di luar label fisik yang dinamai Ta Metaphysica Biblia atau buku karya, sehingga timbul istilah metafisika yang secara turun-temurun berbelok makna dan dimengerti sebagai sesuatu ilmu di balik fisika atau kulit terluar yang menutupi sesuatu. Topik bahasan metafisika ini pemahamannya mengenai struktur, dasar dan prinsip-prinsip realitas, seperti mengapa keberadaan ini berada dan bukan suatu ketidakadaan, apa realitas atas hal-hal yang ada, apa keberadaan dari berada. Bisa kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita melihat suatu benda itu bulat dan keras, maka pertama yang akan kita teliti adalah mengapa benda itu ada seperti itu. Kemudian ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada sehingga sesuatu tersebut bisa dipercaya oleh masyarakat. Ontologi sendiri berasal dari kata ontos yang berarti berada dan logos yang berarti ilmu. Jadi ontologi adalah ilmu yang membahas tentang keberadaan. Aspek ilmu pengetahuan dalam hal ini ditentukan oleh metodis, sistematis, atau saling berkaitan dan rasional berdasarkan fakta-fakta seperti benda mati, benda hidup, manusia, individu, dan lain sebagainya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti rumah susun dan apartemen, yang dimana bentuk rumah tersebut pada zaman dahulu tidak ada. Menurut Plato, realistisnya adalah ide atau gambar yang membuat kita selalu mengenali tentang rumah atau apartemen itu. Meskipun kini banyak model dan bentuk rumah, namun ide tentang rumah ini membuat kita tetap mengenali bahwa yang kita lihat itu adalah rumah. Kemudian epistemologi. Epistemologi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme, berarti pengetahuan, dan logos yang berarti pemikiran. Jadi epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang ilmu pengetahuan dari sesuatu yang ada dalam pendidikan. Epistemologi ini mengarah pada pengetahuan atau teori ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, saya akan membahas bagaimana ilmu pengetahuan itu diperoleh dan bagaimana kita mengetahui apa yang kita ketahui. Banyak sekali perdebatan mengenai ilmu pengetahuan. Jika di cabang ontologi tadi kita berbicara tentang rumah, apartemen, di epistemologi kita berbicara tentang membahas mengenai apartemen atau rumah tersebut. Maka pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa sesuatu tersebut disebut rumah atau apartemen? Bagaimana kita mengetahui keberadaan pengetahuan mengenai rumah melalui panca indera yang kita miliki? Kemudian akal kita secara otomatis menginformasikan kepada diri kita untuk mengetahui pengetahuan tentang rumah atau apartemen tersebut. Yang terakhir ada aksiologi. Aksiologi ini sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu aksion yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Jadi aksiologi merupakan suatu cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang hakikat nilai dan teori. Nilai yang dimaksud di sini adalah ide atau konsep. Tentang apa yang dimaksud di sini adalah yang terpikirkan manusia atau dianggap penting oleh manusia.
Jadi aksiologi adalah aspek dalam ilmu filsafat yang membahas tentang nilai atau moral yang berlaku dalam kehidupan manusia, khususnya yang berpengaruh dalam kehidupan manusia. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari mengenai mobil. Maka dengan aksiologi kita dapat mengetahui apakah mobil tersebut memberi manfaat kepada apakah mobil itu bermanfaat dalam kehidupan kita sebagai manusia. Baiklah, sepertinya hanya itu yang bisa saya jabarkan mengenai cabang-cabang ilmu filsafat. Saya akhiri, lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.